Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang pasar modal syariah. Sebelum lebih jauh membahas tentang pasar modal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan tidak terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti unsur riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Lalu bagaimana sejarah pasar modal syariah di Indonesia? Industri syariah sejatinya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Dasar penerapan prinsip syariah sudah ada sejak lahirnya agama Islam sekitar 15 abad yang lalu. Sejak zaman Rasulullah SAW, praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Selain itu, pada zaman Rasul juga sudah ada lembaga-lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Mal dan Wilayatul Hisbah. Perkembangan sektor keuangan pada saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama pada pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia didorong oleh adanya permintaan pasar atau market demand terlebih dahulu. Kemudian pemerintah turun tangan dengan menerbitkan regulasi pendukungnya. Pasar modal syariah merupakan pasar yang baru berkembang dan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang selama ini ada. Namun demikian, dengan adanya kebijakan dari otoritas bursa untuk meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam memajukan pasar modal syariah, maka prospek ke depannya pasar modal syariah Indonesia sangat terbuka lebar untuk menjadi salah satu pilihan investasi dunia paling baik. Pada awalnya, pertumbuhan pasar modal Indonesia secara resmi diawali dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia. Keberadaan undang-undang tersebut memicu munculnya beragam produk investasi di pasar modal Indonesia, termasuk efek syariah dan pasar modal syariah di Indonesia. Lalu bagaimana prinsip pasar modal syariah? Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Lalu, bagaimana prinsip pasar modal syariah? Prinsip pasar modal syariah terbagi ke dalam 4, yaitu riba. Tentunya dalam pasar modal syariah, riba adalah hal yang sangat dilarang. Yang kedua, goror. Goror yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad yang tentu saja tidak ada dalam pasar modal syariah. Yang ketiga yaitu maisir. Investasi di pasar modal syariah bukan termasuk judi ataupun maisir. Dan yang terakhir, prinsip pasar modal syariah yaitu tentang kehalalan produk. Dalam Islam, produk atau jasa yang akan dijadikan sebagai objek transaksi diwajibkan halal. Yang terakhir yaitu transaksi doror. Setiap kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, teraniaya, menderita, atau rugi disebut doror. Dan tentu saja hal ini sangat dilarang dalam pasar modal syariah. Lalu,
apa perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Beberapa perbedaan dari pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yaitu yang pertama, suatu perusahaan atau pasar modal syariah ketika menjalankan kegiatan operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal konvensional, bentuk kegiatan operasional perusahaan tidak ada ketentuan. Perbedaan yang kedua yaitu Al-Quran dan hadis menjadi dasar atau patokan dalam hukum pasar modal syariah, seperti apa yang dibenarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sedangkan pasar modal konvensional diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Selanjutnya yaitu siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal syariah. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut dengan emiten. Yang kedua yaitu investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut dengan investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaganya antara lain penunjang emisi dan pedagang perantara efek. Lalu, apa saja jenis-jenis produk yang ada pada pasar modal syariah? Yang pertama yaitu saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, produk pasar modal syariah yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang wajib emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk yang bagi hasil atau margin. Yang selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan adanya investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang keempat yaitu efek beranggun atau efek syariah. Efek beranggun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang investasi syariah. Apa saja investasi syariah itu? Investasi syariah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jangka, resiko, dan prosesnya. Yang pertama yaitu menurut jangka waktu. Menurut jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, investasi jangka pendek, di mana investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Yang kedua yaitu investasi jangka menengah, di mana investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Dan terakhir yaitu investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu macam-macam investasi menurut resiko.
Resiko dibedakan menjadi dua tipe, yaitu resiko pasif seperti game of chance yang hanya mengandalkan keberuntungan, dan resiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Yang ketiga yaitu macam-macam investasi menurut prosesnya. Yang pertama yaitu investasi langsung, di mana investasi dilakukan tanpa bantuan perantara atau investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung, di mana investasi dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi dilakukan melalui perusahaan investasi. Lalu bagaimana perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia? Dilihat dari sejarahnya, pasar modal Indonesia merupakan pasar yang baru berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang selama ini ada. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapemam LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Walaupun diluncurkan sejak tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan peluncuran dana reksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management yang meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan. Lalu bagaimana mekanisme pasar modal menurut syariah? Yang pertama, mekanisme pasar saham. Indeks saham berbasis syariah lebih potensial dan sangat berkembang pesat daripada indeks saham konvensional. Artinya, instrumen berbasis syariah sangat digemari oleh investor-investor sebagai alternatif investasi. Ada dua syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham tidak melanggar ketentuan syariah. Yang kedua yaitu mekanisme transaksi perdagangan. Proses pelaksanaan perdagangan di bursa dilakukan secara remote. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi. Transaksi bursa atas nama anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk transaksi bursa yang terjadi. Transaksi bursa yang terjadi antara lain karena terjadinya kesalahan peralatan penunjang atau aplikasi anggota Bursa Efek dalam rangka remote trading, kecuali kesalahan perangkat lunak Jones yang disediakan oleh bursa. Yang ketiga yaitu mekanisme Bursa Efek. Salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal adalah adanya infrastruktur informasi Bursa Efek yang transparan, tepat waktu, dan merata di pabrik ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Mekanisme Bursa Efek yang wajar juga menyangkut kewajaran permintaan dan penawaran serta menyangkut niat investor dalam melakukan transaksi. Fatwa DSN nomor 40 DSN MUI nomor 10 tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal telah menentukan mengenai kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, yaitu antara lain jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan, serta secara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur yang dilarang. Nah,
pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu apa pengertian Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang independen yang bertugas dalam melakukan kegiatan pengarahan, pemberian nasihat, melakukan evaluasi, serta melakukan pengawasan pada setiap kegiatan bank syariah dalam rangka untuk memastikan bahwa di setiap kegiatan operasional perbankan telah dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Lalu, apa tugas Dewan Pengawas Syariah di pasar modal? Dewan Pengawas Syariah memiliki 2 tugas. Yang pertama yaitu memberikan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah kepada direksi dan dewan komisaris perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal. Yang kedua yaitu melakukan tinjauan berkala pada kegiatan bisnis perusahaan atas penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai pasar modal syariah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya Siti Umuy pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.